Selanjutnya adalah kesenjangan penelitian dalam literatur M&A. Sebagai keuntungan utama M&A menciptakan sinergi dan diversifikasi. Lebih jelas dipahami kombinasi yang lebih baik dari perusahaan yang terpisah. Dalam hal persepsi karyawan, budaya organisasi, dan nasional budaya, perubahan organisasi berulang kali diperiksa sebagai elemen fundamental dari perubahan budaya dari perusahaan yang dipelajari setelah M&A. Kadang dianggap sebagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam perkawinan antara dua organisasi. Perbedaan budaya muncul baik secara positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari M&A. Jumlah besar literatur juga mengeksplorasi perspektif yang berbeda pada kegiatan M&A, seperti nilai-nilai yang diciptakan oleh M&A, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dengan sebagian besar perhatian diberikan kepada pemegang saham. Literatur sebelumnya yang cukup besar tentang strategi ini menunjukkan hasil yang beragam dalam hal implikasi M&A pada efek bagi kelompok pemangku kepentingan. Dalam jenis literatur ini, beberapa studi menganalisis tentang integrasi pasca M&A seperti kesesuaian organisasi, pergantian karyawan puncak dalam masa transisi, dan kecepatan. Karena menimbulkan biaya akuisisi, masalah pengintegrasian perusahaan target, dan pembayaran utang, pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi dan pemangku kepentingan lainnya mungkin kurang diuntungkan dan mengalami pengembalian netral. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu penetapan tujuan umum dan mendiagnosa. Hampir merombak bagaimana perusahaan beroperasi dalam hal meningkatkan efektivitas di semua aspek operasi bisnis dan semua tingkatan dalam bisnis dapat dicapai melalui sarana pengembangan organisasi. Yang pertama, langkahnya harus dihabiskan untuk mempersiapkan dan bertemu dengan pejabat eksekutif perusahaan A dan perusahaan B untuk mendengarkan kebutuhan mereka dan mengumpulkan informasi mengenai tujuan merger dan akuisisi. Dan kemudian langkah akan dihabiskan untuk mengunjungi kedua perusahaan di lokasi untuk mengumpulkan informasi secara luas mengenai struktur organisasi, budaya, nilai, dan karyawan mereka. Dan kemudian dengan mengingat prinsip-prinsip pengembangan organisasi, langkah penting berikutnya untuk integritas M dan A yang sukses adalah menetapkan tujuan. Dalam langkah diagnosa akan dilakukan observasi dan studi menyeluruh terhadap kedua perusahaan tersebut. Total waktu yang harus dihabiskan selama langkah ini sekitar 4 bulan. Ini akan menghabiskan 4 minggu untuk mengunjungi dan mengumpulkan data situs dari perusahaan A dan 4 minggu lagi untuk mengumpulkan data sama dari perusahaan B. Bulan ketiga akan dihabiskan untuk menganalisis data dan melaporkan umpan balik kepada CEO. Ambang bulan keempat dihabiskan untuk mengumpulkan informasi yang hilang atau tambahan yang diidentifikasi setelah bertemu dengan CEO. Data dan harapan yang ingin dicapai dalam langkah ini mencakup pemahaman struktur organisasi dan masalah kedua perusahaan termasuk penyebab dan konsekuensinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3.2, yaitu pembelajaran budaya. Pembelajaran budaya adalah salah satu elemen terpenting dari manajemen perubahan. Proses pertukaran pengetahuan 3 fase tercakup dalam pembelajaran budaya ini. 3 fase tersebut yaitu yang pertama, mulai dengan penilaian varians budaya, yang kedua, atur varians ini dalam konteks kolaborasi, dan yang ketiga, konfigurasi ulang sistem budaya untuk menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran bisnis. Belajar tentang sistem dan praktik budaya timbal balik adalah fase yang utama dan juga fase yang pertama. Penilaian kompatibilitas budaya dalam organisasi dan cara di mana mereka dapat diintegrasikan adalah salah satu strategi kunci.
Perkenankan saya untuk melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ubanula dan PF 90 130 10176. Nah, pada bagian saya di sini saya ingin menjelaskan mengenai poin 4.1, yaitu mengenai keterlibatan dari karyawan. Tentunya, bagi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, melibatkan karyawan adalah merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi sebuah perusahaan yang ingin mengadakan sebuah perubahan dan demi menjamin tingkat keberhasilan dari sebuah perubahan tersebut. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan dari karyawan sendiri. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa pandangan dari beberapa orang terkemuka. Yang pertama di sini dari Schweiger dan Ivan Cevic pada tahun 1995, disertai dengan Picola pada tahun 1999. Di sini dikatakan bahwa mengembangkan dan mengawasi penilaian sikap kepada semua personel untuk mengevaluasi dan menilai persepsi. Benar dan sepakat, karena memang kembali lagi tujuan adanya seorang karyawan dalam sebuah perusahaan pasti secara langsung atau secara tidak langsung digunakan sebagai upaya dari sebuah perusahaan itu sendiri untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari perusahaan itu sendiri dan bagaimana dampak dari adanya karyawan itu sendiri dan bagaimana cara sebuah perusahaan itu untuk menjalankan sebuah sistem operasional. Dan tentunya ketika kita sebagai bagian dari sebuah perusahaan ingin mendapatkan evaluasi tersebut, kita dapat menilai persepsi dari karyawan itu sendiri. Tambah lagi, di sini kita pun bisa memberikan sebuah penilaian atau kita bisa bertanya kepada karyawan kita terkait bagaimana evaluasi dan penilaian persepsi terkait merger ataupun tentang akuisisi. Karena di sini pemahaman dan persepsi dari masing-masing karyawan itu mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Karena apa? Ketika seorang karyawan A mempunyai pemahaman terkait bahwasanya merger dan fusi adalah seperti itu, sedangkan karyawan B penilaian terhadap akuisisi dan merger adalah seperti itu. Nah, sedangkan dalam proses pemahaman atau proses persepsi dalam sebuah perusahaan diharapkan harus dapat adanya sebuah persamaan persepsi sehingga roda jalan dari masing-masing karyawan itu dapat berkesinambungan dan sesuai dengan roda operasional dari sebuah perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, sebuah perusahaan wajib untuk mengevaluasi dan menilai persepsi dari masing-masing karyawan. Oke, itu penilaian pertama dari beberapa pengamat. Nah, di sini saya juga menyiapkan versi dari Morgan and Zivan pada tahun ketiga, yaitu mengembangkan alat untuk mengurangi stres dan membantu personal dalam memastikan bahwa transisi ke budaya organisasi yang baru berjalan dengan lancar. Memang, ketika kita melibatkan interaksi antara masing-masing karyawan, tentunya di sini pun kita bisa memastikan dan bisa memfikskan juga bahwasanya karyawan itu juga memahami bagaimana sih proses antara transisi dari budaya sebuah perusahaan yang baru menuju proses transisi ke budaya organisasi yang lama. Dengan arti kata lain, secara tidak langsung kita dapat memberikan sebuah pemahaman kepada masing-masing karyawan mengenai bagaimana cara kita sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang yang mempunyai andil atau mempunyai bagian dari sebuah perusahaan dalam proses transisi dalam perubahan budaya baru ke budaya yang lama. Sehingga tingkat stres atau tingkat emosional dari masing-masing karyawan akan berkurang juga karena berpengaruh kepada tingkat kebingungan dan tingkat kelancaran dalam proses pekerjaan nanti. Sehingga setelahnya perusahaan atau departemen dapat menghadapi sebuah tantangan yang mungkin lebih jelas dan bisa mendapati sebuah solusi yang tepat dalam proses penanganannya seperti itu. Oke, di sini bisa di next slide saja dulu. Oke, nah di sini ketika kita berbicara tentang keterlibatan karyawan,
Di sini saya ingin menjelaskan lebih mendalam lagi mengenai hal-hal penting dalam keterlibatan karyawan. Yang pertama, yaitu mengenai komunikasi dan keterlibatan karyawan. Nah, di sini poin utama dari poin ini adalah menghindari salah persepsi. Jelas, ketika kita berbicara terkait komunikasi dan keterlibatan karyawan antara satu dan yang lainnya, itu akan menyambung informasi dan menyambung proses pemahaman dari karyawan satu ke karyawan lainnya, sehingga proses informasi dan komunikasi tidak terputus pada satu pihak. Sehingga ketika dalam proses komunikasi ada mispersepsi atau ada salah persepsi dari salah satu karyawan, di saat itu pula karyawan yang lainnya yang punya persepsi yang benar bisa mengingatkan dan bisa membenarkan dan bisa meluruskan, sehingga atas masalah-masalah yang terbilang sangat ringan bisa diambil solusi di waktu yang singkat dan tepat pula. Seperti maka dari itu, poin komunikasi dan keterlibatan karyawan masuk pada hal penting dalam keterlibatan karyawan, karena memang saya menyepakati bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu menetapkan pengaturan formal dan gugus tugas. Di sini poin utama adalah dalam hal untuk pendelegasian karyawan dalam suatu capaian. Memang ketika kita berbicara terkait operasi atau kinerja dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, pasti tidak ingin atau tidak mau stuck hanya di posisi yang sama. Pasti selalu ada upgrading atau selalu ada pengembangan dalam proses-proses operasional maupun proses yang lainnya. Nah, dalam proses upgrading ini didapati harus adanya sebuah pendelegasian karyawan untuk memahami bagaimana cara kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang memiliki bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengambil andil dan mengambil peran dalam proses upgrading ataupun proses pengembangan itu sendiri. Nah, ketika kita ingin mendelegasikan dari karyawan, kita harus menyiapkan sebuah pengaturan dan gugus tugas yang jelas, sehingga tidak terjadi kebingungan, kekhawatiran bagi seorang karyawan atau beberapa karyawan yang menjadi delegasi dalam proses penyampaian yang ingin kita raih dalam proses upgrading dan proses pengembangan dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, poin nomor 2 ini sangat penting karena berhubungan secara langsung dengan tingkat kejelasan dan tingkat kebingungan dan tingkat kekhawatiran dari karyawan yang didelegasi dalam pencapaian suatu capaian di sebuah perusahaan. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengenai penyampaian pandangan dan kekhawatiran. Nah, tujuannya apa poin ketiga ini? Ketika ada karyawan A mempunyai pandangan terkait topik A adalah sebagai berikut, dan ada karyawan B khawatir atas apa yang dia tahu dan apa yang dia pahami. Nah, tujuan dari poin ini adalah pihak perusahaan dan organisasi harus bisa memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi seorang karyawan atau beberapa karyawan untuk menanyakan dan menyampaikan apa yang menjadi sebuah pandangan dan apa yang menjadi sebuah kekhawatiran bagi karyawan itu sendiri. Dan tugas dari seorang manajemen atau seorang manajer dari sebuah perusahaan adalah menjawab dengan sejelas-jelasnya apa yang menjadi sebuah kekhawatiran dan menjawab dan menyesuaikan dan membenarkan atau meluruskan bagaimana pandangan dari karyawan itu sendiri. Sehingga apa? Tujuan dari poin ini adalah untuk meredakan kebingungan dan kepanikan yang dihadapi oleh personal. Sehingga jelas ketika karyawan A mempunyai pandangan seperti ini, harus melaksanakan tugas seperti ini. Dan karyawan itu sendiri akan mengurangi rasa tingkat kekhawatiran dan kebingungannya, sehingga mereka dalam menjalankan tugas atau tugasnya tidak ragu-ragu dan bisa tepat sasaran dan tepat guna dan tepat peran dalam peran mereka sebagai seorang karyawan yang bisa berdampak besar bagi sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Nah, conclusion dari poin dan slide yang saya sajikan di sini adalah seperti yang saya kutip dari Piccola tahun 1999, yaitu memelihara lingkungan kerja yang lebih positif dan menghilangkan sentimen yang rusak, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang manajemen dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif untuk demi kenyamanan, demi menjaga tingkat sportivitas, tingkat solidaritas, dan tingkat keberhasilan dalam sebuah kinerja di sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi, dan menghilangkan semua dampak-dampak dan sentimen yang bersifat merusak dan bersifat mengurangi dalam artian kinerja ataupun dari operasional dari sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai poin 4.1, yaitu mengenai keterlibatan karyawan.
dan poin setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Semoga membantu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4.2, yaitu induksi dan pelatihan. Perusahaan harus melakukan pelatihan karyawan setelah menyelesaikan kekhawatiran dan kebutuhan karyawan, serta juga menentukan mereka yang siap untuk melakukan perubahan. Prinsip, tujuan, dan sasaran organisasi baru yang terkait dengan merger dan akuisisi akan memungkinkan personel melalui induksi dan pelatihan ini. Pelatihan personel saat ini tentang perubahan praktis yang akan terjadi dari merger dan akuisisi akan sangat penting untuk perusahaan. Misalnya dengan contoh yaitu setiap personel Departemen Keuangan mungkin harus dilatih tentang praktik pelaporan keuangan baru yang mencakup konsolidasi keuangan. Yaitu 4.3 di mana pengembangan karyawan ialah peningkatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, serta manajemen perubahan semua bisa menjadi tujuan dalam hal pengembangan eksekutif. Berbagai macam kegiatan dapat tercakup dalam tujuan pengembangan karyawan. Namun, mengingat sifat yang didorong oleh penjualan dan layanan dari kedua perusahaan, keterampilan komunikasi, pengembangan kecakapan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah akan menjadi bidang utama untuk perbaikan, serta meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan penanda utama lainnya, di mana karyawan perusahaan A dan dapat menerima pelatihan dari perusahaan B. Keputusan untuk membiarkan perusahaan B mengakuisisi mereka berasal dari keinginan perusahaan A untuk pindah ke tingkatan berikutnya. Untuk membantu menjembatani perbedaan standar sekaligus menciptakan koneksi, perusahaan B dapat berbagi cara mereka menjadi sukses dan memberikan kesempatan pelatihan bagi perusahaan dan karyawan. Hal ini dapat terjadi baik di tingkat eksekutif maupun karyawan. Selanjutnya yaitu restrukturisasi, yaitu langkah ini adalah langkah yang terakhir. Perusahaan B beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari perusahaan A. Kinerja perusahaan A jika diteruskan dapat menjadi beban keuangan perusahaan B. Dengan demikian, perubahan struktur pelaporan karyawan seperti yang dilakukan di perusahaan B dapat diterapkan di perusahaan A. Hal ini dapat termasuk pemindahan karyawan dari area di mana mereka yang mungkin berjuang dan menempatkan mereka di area lain yang lebih cocok untuk keahlian mereka, dan membentuk tim kerja baru berdasarkan keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini memungkinkan perubahan dalam proses bisnis yang membuat kepemilikan dan perubahan dalam praktik layak yang disebut rekayasa ulang. Reengineering adalah pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer yang kritis seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Reengineering mengacu pada desain ulang radikal proses bisnis, bukan kepemilikan kontrol. Manajemen perusahaan adalah aspek terakhir dari pengembangan organisasi dalam hal kepemilikan dan kontrol. Manajemen harus mendapatkan pelatihan pengembangan organisasi yang mencakup pelatihan manajemen perubahan. Manajemen harus mendapatkan pelatihan pengembangan organisasi yang mencakup pelatihan manajemen perubahan. Penting untuk membiarkan perusahaan A menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara yang tidak menimbulkan resistensi karena memiliki anggota keluarga dalam manajemennya. Perusahaan B akan mampu mengimbangi setiap tekanan yang dialami dari perusahaan A dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk produktivitas dengan memberikan pelatihan tambahan dan jalur komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan dan kesimpulan. Akuisisi salah satu perusahaan motor dari India mengakuisisi perusahaan Jaguar dan Land Rover dari perusahaan nasional Inggris pada tahun 2008 adalah sebuah contoh yang baik dari
keberhasilan akuisisi kedua perusahaan yang memiliki kebudayaan yang sangat berbeda. Namun demikian, ada kebutuhan dan keseimbangan antara skarifikasi dan manfaat dari kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, strategi, pendekatan, dan tindak lanjut sangatlah penting oleh kedua perusahaan tersebut. Boleh jadi penting untuk menilai hasil yang diharapkan terhadap hasil yang sebenarnya setelah perusahaan A dan perusahaan B mengintegrasikan budaya mereka yang mengakui apa yang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan belajar pelajaran setelah penilaian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sebuah kasus di atas adalah untuk mencapai kesuksesan, koordinasi pengembangan kepemimpinan mereka dan upaya manajemen perusahaan A dan perusahaan B di tahun menjelang merger and akuisisi mereka. Terakhir, manajemen di semua tingkat dari kedua perusahaan tersebut harus mengambil langkah dan proses akuisisi untuk kedua kebudayaan agar sinkron. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar diagram ringkasan yang lengkap. Nah, pada step yang pertama ini ada penetapan tujuan dan mendiagnosa. Lalu dilanjut pada proses yang selanjutnya, yaitu pembelajaran budaya. Setelah kedua proses ini dilalui, kita akan melanjutkan ke step yang kedua, yaitu keterlibatan karyawan. Lalu dilanjut pada proses pelatihan induksi, lalu dilanjut pada proses ketiga, yaitu pengembangan karyawan. Setelah step 1 dan step 2 terlalui, kita akan lanjut ke step yang ketiga, yaitu restrukturisasi. Setelah ketiga step ini dilalui, muncullah sebuah goals akhir, yaitu sinkronisasi kedua kebudayaan. Terima kasih.